Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zona Tata Busana. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan gaun pesta. Dan di sini juga akan saya jelaskan tentang gaun ready to wear. Kalau sekarang ini mungkin kalian sering mendengarnya, apa itu gaun ready to wear? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Apa itu gaun pesta? Gaun atau gown dalam bahasa Inggrisnya adalah baju wanita model Eropa yang dipakai pada kesempatan pesta. Nah, gaun bisa disebut juga dengan BB terusan karena konstruksi polanya ini terdiri dari pola badan bagian atas yang digabungkan dengan pola bagian bawah atau pola rok. Nah, ini bisa menjadi BB terusan. BB terusan ini dipakai mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Nah, ciri-ciri gaun pesta ini bisa dilihat dari siluetnya. Apakah bentuk dasar gaun tersebut, apakah siluet A, apakah siluet H, apakah siluet L, dan berbagai macam siluet-siluetnya. Nah, yang pertama kita bahas adalah busana pesta pagi. Busana pesta pagi ini dikenakan pada kesempatan pesta pagi mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Untuk pemilihan bahannya, ini memilih bahan-bahan yang sifatnya halus, kemudian lembut, menyerap keringat, karena di pesta pagi tentunya panas dan kita harus memilih bahan-bahan yang bisa menyerap keringat, kemudian tidak berkilau. Nah, ini sebaiknya untuk busana pesta pagi memilih warna-warna yang tidak terlalu gelap atau warna-warna lembut, warna-warna yang cerah seperti pink, kemudian ada toska, kemudian mocha, dan lain-lain untuk warna-warna yang pastel. Nah, kita lanjut. Busana pesta sore. Busana pesta sore ini tentunya dikenakan pada kesempatan sore menjelang malam. Untuk pemilihan bahannya sebaiknya bertekstur agak lembut dengan warna-warna yang cerah atau warna-warna agak gelap tetapi tidak terlalu mencolok. Kemudian yang ketiga ini adalah busana pesta malam. Busana pesta malam tentunya dikenakan pada kesempatan pesta malam hari. Nah, untuk pemilihan bahan dan teksturnya ini biasanya memilih warna-warna yang halus dan lembut. Model busana kelihatan mewah dan berkesan glamor. Ini bisa memilih bahan-bahan yang berkilau seperti satin, kemudian ada menggunakan payet-payet atau hiasan pernak-pernik yang tentunya bisa membuat gaun tersebut menjadi lebih mewah dan berkesan glamor. Kemudian warna yang digunakan ini biasanya lebih mencolok, baik modelnya maupun hiasannya ini terkesan mewah. Contoh warna yang dikenakan untuk busana pesta malam hari ini misalnya yang ada di gambar itu warnanya hitam, itu juga bisa. Kemudian warna merah itu juga bisa digunakan untuk busana pesta malam hari. Kemudian yang keempat ini busana pesta malam resmi. Nah, kalau yang tadi busana pesta malam, kalau ini ada tambahannya, busana pesta malam resmi. Jadi busana yang dikenakan pada saat resmi dan modelnya ini pemilihannya harus sederhana, biasanya berlengan tertutup karena lebih terkesan resmi sehingga kelihatan rapi, sopan, dan terlihat mewah. Nah, di bawah itu ada gambar untuk busana pesta resmi. Itu kombinasi antara batik, kemudian satin, dan chiffon. Tentunya masih terkesan mewah ya, walaupun untuk gaun pesta resmi.
Kemudian yang kelima ini adalah busana pesta gala. Busana pesta gala ini dipakai pada malam hari untuk kesempatan pesta. Nah, ciri-cirinya ini biasanya modelnya terbuka pada bagian atas, kemudian glamor, mewah, ini misalnya ada blackless atau punggung terbuka, kemudian basti look atau dada terbuka, decollete look atau leher terbuka. Nah, gambar di samping itu adalah contoh dari busana pesta gala dengan decollete look atau bagian lehernya terbuka. Nah, busana pesta gala ini biasanya modelnya menggunakan siluet bastel, siluet yang menggunakan bagian bawah biasanya melebar, menggunakan pola-pola rok lingkaran penuh atau setengah lingkaran. Kemudian kita lanjut ke busana ready to wear. Apa itu busana ready to wear? Mungkin kalian juga sering mendengar apa itu busana ready to wear. Busana ready to wear itu adalah suatu jenis busana siap pakai yang dapat dikenakan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Nah, biasanya busana ready to wear ini diproduksi secara massal atau terbatas dalam berbagai pilihan ukuran, warna, serta yang terpenting adalah ketahanan dan proses perawatan serta pemeliharaan busana yang tidak rumit. Biasanya busana ready to wear ini diproduksi oleh atelier atau butik yang memang menyediakan busana-busana siap pakai. Nah, ciri-ciri model busana ready to wear ini kita bahas satu persatu. Awalnya ready to wear ini digunakan untuk barang-barang fashion yang tidak menggunakan pengukuran. Contohnya tas, sepatu, dan lain sebagainya yang tidak menggunakan ukuran badan itu sendiri. Kemudian yang kedua, busana dibuat berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan. Misalnya ukuran S, kemudian ukuran L, kemudian XL, bahkan sampai jumbo ini bisa diproduksi sebagai busana ready to wear. Biasanya berlaku di butik, rumah mode, haute couture yang memang menggunakan atau menyiapkan busana siap pakai. Dan detail busana ready to wear ini tidak serumit busana haute couture. Yang terakhir adalah menggunakan busana yang nyaman dan menyerap keringat, karena memang busana ready to wear ini siap dipakai ke mana-mana. Nah, ini saya beri contoh untuk busana pesta yang dikombinasikan dengan busana ready to wear. Ini menggunakan bahan-bahan tradisional seperti batik, kemudian songket, mungkin bisa ditambah lurik dan lain sebagainya. Ini di era sekarang ini busana ready to wear sudah digabungkan dengan busana-busana pesta yang bisa terkesan glamor seperti itu. Nah, contoh-contoh desain tersebut itu juga bisa dipakai pada kesempatan busana pesta malam resmi. Nah, sebelum kita praktek untuk pembuatan busana pesta, tentunya kalian harus memahami dalam pemilihan bahan untuk busana pesta itu sendiri. Yang pertama, ini kita harus memilih bahan sesuai dengan desain yang kita buat. Jadi dari desain itu kita harus menganalisis desainnya, mulai dari modelnya bagaimana, apakah lengannya bergelembung, apakah lengan licin, apakah model roknya lingkaran dan lain sebagainya. Itu kita lihat dulu desainnya, kemudian baru kita paparkan untuk jenis bahan yang sesuai dengan desain tersebut. Misalnya untuk model yang ada kamisolnya atau bastiernya, apakah menggunakan bahan-bahan tembus terang, apakah menggunakan bahan yang tidak tembus terang seperti satin. Itu
sebelum kita membuat gaun harus bisa memilih bahan sesuai dengan desain yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, ini memilih bahan sesuai dengan kondisi si pemakai. Apakah orang yang akan kita buatkan baju pesta itu apakah orangnya kurus, langsing, apakah orangnya gemuk, tinggi, apakah gemuk, pendek, dan lain sebagainya. Itu harus kita lihat, karena bisa kita lihat kalau misalnya orang gemuk menggunakan bahan-bahan yang kaku, apakah terkesan lebih langsing, apa terkesan lebih gemuk. Nah, kita harus bisa menyeimbangkan antara bahan dengan kondisi si pemakai tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa memilih bahan sesuai dengan kesempatan. Apakah busana pesta yang akan kita buat itu untuk busana pesta pagi, atau untuk busana pesta siang, atau untuk busana pesta malam, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ini kita harus memilih bahan sesuai dengan keuangan atau budget. Nah, kalau kita sudah membuat rancangan bahan yang kira-kira saya harus beli ini, tetapi keuangan kita tidak cukup untuk membeli bahan tersebut, silahkan dialihkan dengan bahan-bahan yang sekiranya sesuai dengan keuangan atau kantong. Nah, jenis bahan atau kain pembuatan busana pesta. Ini yang pertama, bahan utama ini bisa kain beleduk, kain sutra, kain renda, satin, brokat, tile. Nah, ada berbagai macam bahan utama yang bisa kita pilih di toko alat jahit tentunya. Kemudian yang kedua, bahan penunjang. Bahan penunjang ini bisa kita pakai seperti kain furing, itu contohnya ada Ero, Asahi, dan lain-lain. Ada tricot, Viselin, Kufner untuk bahan lapisan, dan ornamen atau garnitur busana seperti renda, hiasan mote, mutiara, payet, dan lain sebagainya. Ini untuk Nah, sekian yang bisa saya paparkan tentang gaun pesta. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Terima kasih.